Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Puji Tuhan, hari yang baru. Tentunya ini harus menjadi semangat yang baru buat kita semua. Seperti tema yang saya bawakan di pagi hari ini adalah kekuatan baru. Ya, diambil dari Lukas pasal ke-24, kelanjutan dari apa yang sudah kita pikirkan bersama-sama di renungan sebelumnya. Tapi kita akan membaca dari ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan Lukas pasal yang ke-24. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dari pembacaan firman Tuhan kita pagi hari ini, ada bagian yang lain juga akan kita menjadi perenungan, menjadi penguat bagi firman Tuhan kita di pagi hari ini. Diambil dari Yesaya pasal yang ke-40, ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-31. Nanti akan kita singgung di dalam perenungan kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau Bapak Ibu Saudara pernah menonton perlombaan lari, biasanya di tengah-tengah perlombaan tersebut ada orang-orang relawan yang membagi-bagikan minuman dan juga termasuk satu buah yang menjadi buah favorit bagi para pelari, yaitu pisang. Tentunya ada alasan mengapa dalam turnamen lomba lari maraton tersebut dibagikan air minum dan pisang. Tentunya alasan paling sederhana adalah bahwa air minum dan pisang adalah sumber energi bagi mereka yang ikut lomba lari. Menambah energi, menambah kekuatan yang baru bagi mereka, agar mereka dapat kembali melanjutkan lomba lari yang mungkin cukup melelahkan bagi mereka. Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam konteks kehidupan kita, ternyata di tengah-tengah perlombaan hidup kita sebagai orang percaya, ternyata kita juga membutuhkan kekuatan baru. Ya, membutuhkan semangat baru agar mampu bertahan di tengah-tengah keletihan dan kelesuan iman. Ya, sama seperti yang dihadapi oleh para murid. Makanya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Apa sebabnya ada keraguan-raguan?" Bahkan di ayat sebelumnya dikatakan bahwa mereka takut. Ya, dalam kehidupan kita juga seringkali kita menghadapi situasi yang sama. Padahal sudah jelas janji Tuhan Yesus, sudah jelas apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ya, bahwa Dia adalah Tuhan yang mengasihi kita, melindungi kita, penjaga kita. Dia menjamin kehidupan kita. Bahkan dalam konteks murid, bahwa para murid disuruh menunggu di Yerusalem, ya, menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Tetapi sekali lagi, situasi kondisi yang dihadapi oleh para murid, ya, ada ketakutan, ada perasaan yang tidak menentu, sehingga mereka mengurung diri dalam sebuah rumah. Dan puji Tuhan, kita bisa melihat bagaimana kehadiran Tuhan Yesus, ya, dengan perkataan damai sejahtera itu seharusnya membuat mereka menjadi sadar. Dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat 27 sampai 31, di sana kita bisa melihat sama-sama bagaimana Tuhan sebagai Tuhan yang tidak jauh dan masih peduli kepada kita. Di ayat yang ke-27, bahwa keadaan kita yang sulit tidak pernah luput dari perhatiannya. Bahkan juga kita bisa melihat bagaimana di ayat yang ke-28, bahwa keyakinan kita kepada Allah akan kuasanya yang tak terbatas dan pengetahuannya yang tak terhingga, itu tentunya akan menolong kita juga. Kekuatan baru yang dijelaskan dalam ayat yang ke-29 sampai 31 dalam Yesaya sangatlah tepat untuk kita. Entah kita sedang berjuang mungkin saat ini dalam membesarkan anak-anak kita, mencari nafkah untuk keluarga, berjuang menjalani hidup yang dibebani masalah fisik maupun keuangan, atau sedang dikecewakan oleh hubungan yang mungkin saat ini sementara renggang, atau berada dalam pergumulan spiritual, ya, sementara iman sementara tidak baik-baik saja. Tetapi puji Tuhan, ada kekuatan baru yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang juga diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid. Ada perkataan shalom di ayat yang ke-36b. Artinya damai sejahtera bagi kamu. Kata shalom
damai sejahtera bagi kamu, harus kita ingat, Bapak Ibu Saudara terkasih. Harus kita resapi baik-baik, sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Sehingga kata shalom itu akan menjadi kekuatan baru, menjadi energi baru, agar kita sebagai orang percaya kembali dapat menjalani hidup ini dengan penuh optimisme. Karena itulah janji Tuhan bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami terus bersyukur kepadamu di tengah-tengah situasi, kondisi yang kami hadapi saat ini sebagai orang percaya. Kembali lagi kami berkaca dengan kehidupan para rasul, para murid, yang juga mengalami situasi yang sulit, ketakutan, kegelisahan, keraguan-raguan. Tetapi saat Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, menyampaikan berita damai sejahtera bagi mereka. Ada damai sejahtera, ada sukacita. Keraguan hilang, ketakutan hilang, muncul optimisme, ada kekuatan baru. Dan kiranya firman Tuhan di pagi hari ini kembali lagi menjadi kekuatan yang baru bagi kami semua, untuk kembali kami dapat beraktivitas di hari ini. Terima kasih Bapa, berkati orang-orang yang kami kasih, berkati setiap apa yang kami kerjakan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.